Gara-gara terlilit pinjol, suami tega habisi sang istri. Aduh, tiap hari ada aja kasus yang kayak gini. Berikut kronologinya. Seorang suami seharusnya menjadi pelindung keluarga, kini malah menjadi sosok yang sangat membahayakan. Di Ciamis, Jawa Barat, seorang suami tega istrinya sendiri. Daging istri yang merupakan hasil itu bahkan dibagi-bagikan oleh sang suami kepada warga. Sosok pelaku sadis tega istri itu terkuak. Ia adalah Tarsum yang berusia 51 tahun. Sementara sang istri, korban diketahui bernama Yanti. Aksi suami si istri di Ciamis terjadi di Blok Cimeong, Desa Cisontrol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Adapun peristiwa sadis itu terjadi pada Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ketua RT setempat, Yoyo Tarya, menjelaskan kronologi kejadian suami istri di Ciamis. Ia menceritakan sebelumnya korban sempat dipukul pelaku, kemudian pelaku pergi ke rumahnya dan membawa pisau hingga akhirnya tega menghabisi dan tubuh istrinya sendiri, terang Yoyo. Setelah memotong beberapa bagian tubuh korban seperti tangan dan kaki, pelaku menyeret potongan tubuh tersebut. Lalu pelaku mengumpulkan potongan tubuh istrinya itu di dekat pos ronda. Ternyata aksi Tarsum sempat diketahui warga yang diam-diam merekam kejadian tersebut hingga sempat viral di media sosial. Masalahnya mau peso. Sontak warga sekitar pun sangat kaget dan syok. Belum sampai situ, pelaku kembali menyeret potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangganya. Potongan tubuh korban tersebut sudah terbungkus di dalam karung. Menurut Yoyo, beberapa warga sempat mendengar teriakan tak berdaya dari korban sebelum dihabisi suaminya sendiri. Kini, rumah tetangganya itu pun menjadi TKP yang saat ini dipasangi garis polisi. Lalu, karung berisi potongan tubuh korban tersebut ditutupi kain sebelum dievakuasi oleh petugas kepolisian. Ironisnya, daging korban dibagi-bagi ke tetangga. Astagfirullah. Ya Allah. Istighfar pak, istighfar pak. Dalam video yang beredar, memperlihatkan seorang warga merekam pelaku menjinjing sesuatu. Setelah dicermati ternyata pelaku membawa pisau dan membawa beberapa potongan tubuh manusia. Pelaku melempar potongan kaki dan tangan ke karung yang ada di tanah. Ia mengumpulkan potongan tubuh korban di dekat pos ronda. Melihat kejadian tersebut, warga yang sempat merekam pun syok hingga berteriak, "Astagfirullahalazim!" Teriak perekam. Aksi sadis yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya itu membuat warga yang di sekitarnya geger. Pasalnya, diketahui Tarsum merupakan seorang penjual domba di dusun tersebut. Namun, menurut kesaksian warga sekitar, Tarsum diduga mengalami depresi karena faktor ekonomi. Ia sempat ditagih utang ke rumahnya. Beberapa sesaat setelah kejadian, ternyata warga digegerkan dengan aksi Tarsum. Menurut kesaksian Ketua RT Yoyo Tarya, mengungkap pelaku sempat membagi-bagikan daging ke warga. Ia pun menjadi salah satu yang ditawari daging tersebut. Namun, Yoyo curiga daging yang ditawari pelaku hasil korban. Ia menyebut Tarsum membagikan potongan daging di baskom. "Saya ditawari daging di baskom, daging disayat-sayat begitu," ujarnya. 2 hari sebelum kejadian, atau tepatnya Rabu 1 Mei 2024, Tarsum kabarnya sempat mencoba mengakhiri hidupnya. Cerita tersebut diduga diungkap warga desa tempat korban dan pelaku tinggal. Pada hari Rabu sebelumnya, warga setempat sempat menggagalkan upaya bundir yang dilakukan oleh Tarsum. Karena aksi nekat Tarsum tersebut, warga desa Cisontrol pun waspada terhadap sosok Tarsum. Hingga pada Jumat pagi tadi, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, warga dikejutkan dengan perangai aneh yang kembali diurai Tarsum. Dalam video yang direkam warga, pria bertubuh tegak itu terlihat bolak-balik ke arah pos ronda sembari menenteng karung dengan kondisi bajunya dipenuhi ceceran. Kala itu, warga sempat bertanya ke Tarsum yang sedang menenteng pisau. "Masalah naon bawa peso?" tanya warga yang terdengar dari rekaman viral di media sosial. Saat mendekat ke arah Tarsum, warga syok melihat potongan tubuh di tanah. Usut punya usut, potongan tubuh yang dibawa Tarsum adalah mayat istrinya sendiri, Yanti, yang berusia 46 tahun. Hal tersebut diketahui setelah Tarsum sempat menawari potongan daging istrinya ke Pak RT. Ketua RT 08 Desa Sindang Jaya, Yoyo Tarya, mengaku sempat melihat Tarsum menjuali potongan daging korban Yanti kepada warga. Ngeri melihat aksi Tarsum, Yoyo pun melapor ke pihak berwajib. Sederet kasus ini, warganet kian
dan menyerbu di berbagai platform media sosial. Salah satu contohnya dari akun Gua Yengke, berikut komentarnya. Anaknya bermain api, yang kena debu bapaknya. Apinya apa? Judul hutang 150 juta. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari warganet tanah air yang kini telah membanjiri berbagai platform di media sosial terkait kasus tersebut. Pesan buat kalian semua, janganlah kalian berhutang. Berhutang boleh, kecuali mampu untuk membayar. Kalau tidak, jangan sesekali berhutang ya guys. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Jangan lupa komen di bawah ya guys.